Pada tanggal 6 Juni 2024, justru terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812-19707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku sebelum terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi untuk perkara atas nama tersangka Harun Masiku dengan maksud agar tidak ditemukan alat bukti yang berkaitan dengan Harun Masiku sebagai antisipasi jika dilakukan upaya paksa oleh penyidik KPK. Bahkan pada tanggal 10 Juni 2024 saat terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi, terdakwa telah mengkondisikan dengan membawa telepon genggam merek Vivo 1713 warna putih nomor IMEI 186522803 1527352 yang tidak berisi informasi apapun untuk mengelabui penyidik KPK. Sedangkan telepon genggam merek iPhone 15 model NTP 63 PA garis datar A SND7 C02 N3 F6C milik terdakwa dengan nomor 447-4749-47808 dititipkan pada Kusnadi. Terdakwa mengetahui atau menginsyafi perbuatan terdakwa yang meminta Kusnadi menenggelamkan telepon genggam berakibat penyidik KPK tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 0811929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, kemudian nomor 0811119388 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 81114237 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto, dan nomor 0811929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 81219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu, terdakwa dengan sengaja menggunakan nomor luar negeri sebagai tindakan antisipasi terhadap perkara atas nama Harun Masiku yang masih berproses, yaitu adanya pemeriksaan saksi dan penggeledahan dengan maksud untuk menyamarkan jejak komunikasi dan menghindari pantauan penyidik KPK yang menangani perkara Harun Masiku. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa komunikasi antara terdakwa dengan Kusnadi selaku ajudan yang menggunakan nama-nama samaran yang tidak terikat langsung dengan identitas asli terdakwa maupun Kusnadi, seperti nama Gara Baskara yang digunakan oleh Kusnadi untuk nomor 447455782005. Sedangkan terdakwa menggunakan nama Sri Rejeki Hastomo untuk nomor 4413742429 dan nama Sri Rejeki 3.0 untuk nomor 447474947808. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku selaku objek yang akan diselamatkan, sehingga penyidik KPK sulit melacak keberadaan Harun Masiku yang berakibat pada penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka terdakwa telah secara nyata mengetahui dan menghendaki bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK, serta menghendaki agar penyidikan dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat unsur dengan sengaja telah dapat dibuktikan. 1.3 Unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahwa unsur ini mengandung elemen yang sifatnya alternatif,
Izin untuk ini kami tidak bacakan dan dianggap telah dibacakan. Kemudian kami langsung pada halaman 1284 di mana bahwa karena unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur dengan sengaja, yang selanjutnya dihubungkan dengan pandangan doktrin ilmu hukum pidana, sebagaimana pembahasan berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Untuk uraiannya izin majelis tidak kami baca. Oh, izin majelis kami ya. Oke, baik, izin bahwa pada tanggal 26 November 2019 pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor sprint lidik garis datar 134 garing 01 garing 11 garing 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 20 Desember 2019 pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor sprint lidik garis datar 146 garing 01 garing 12 garing 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan dengan nomor telepon 081384315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 081382281866 yang terjadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih 2019 sampai dengan 2024, sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi nomor handphone milik pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB, petugas KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku dengan memantau posisi Harun Masiku dari teleponnya nomor 0812 18901636 yang saat itu diketahui Harun Masiku berada di sekitar Grand Hyatt Jakarta. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB ada pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan liputan6.com. Sehingga pada pukul 17.58 WIB, terdakwa yang saat itu sedang bersama Kusnadi di gedung Menara Kompas mematikan telepon genggamnya nomor 08111 929889. Selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 08221 3684494 menghubungi nomor 0812 1890 1636 milik Harun Masiku, menyampaikan agar Harun Masiku merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian Cut Mutia Jakarta,
Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan dengan nomor 0822 13684494 yang mengarah ke sekitar rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir. Bahwa sekira pukul 19.14 WIB, petugas KPK mendapati informasi posisi Nur Hasan bersama-sama dengan Harun Masiku mengarah ke Jakarta Selatan, dan pada pukul 20.00 WIB terpantau di posisi yang sama dengan Kusnadi selaku ajudan terdakwa yang sejak pukul 18.45 WIB telah berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-00-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprintkap /01-01-02-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini, sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO atas nama Harun Masiku nomor R/01-1/01-01-1/23/01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R/5791-01-01-23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. Bahwa di persidangan terdakwa membantah keterlibatannya dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu tidak pernah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam dan standby di DPP PDIP. Bantahan terdakwa tersebut tidak berdasar sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 15.56 WIB, petugas KPK memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi sebagaimana yang diterangkan oleh ahli BOP Hardian Syahbudin yang menunjukkan posisi telepon genggam nomor 08111929889 milik terdakwa terpantau di sekitar kantor DPP PDIP sebagaimana data CDR dengan lokasi yaitu dianggap dibacakan dan satu kesatuan dalam tuntutan kami. Namun sebelum petugas KPK mengamankan terdakwa di kantor DPP PDIP pada sekira pukul 16:11 WIB didapatkan informasi bahwa terdakwa telah berpindah lokasi sebagaimana foto berikut terlampir dalam surat tuntutan kami. Selanjutnya petugas KPK mengikuti namun kehilangan jejak dan tidak bisa mengamankan terdakwa sehingga petugas KPK memantau posisi telepon genggam terdakwa nomor 08111929889. Selain itu, petugas KPK juga memantau posisi telepon genggam nomor 081219707860 milik Kusnadi yang merupakan ajudan terdakwa.
di mana posisi Kusnadi dan terdakwa antara pukul 16.42 WIB sampai dengan pukul 17.45 WIB berada di sekitar Senayan, Kecamatan Tanah Abang. Yaitu izin untuk ini juga satu kesatuan dalam tuntutan kami. Hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang saat itu sedang ada kegiatan di Menara Kompas sejak pukul 16.30 WIB. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB, terdakwa mengetahui adanya pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan liputan6.com, sehingga terdakwa langsung mematikan telepon genggamnya pada sekira pukul 17.58 WIB. Di persidangan, terdakwa berdalih bahwa tanggal 8 Januari 2020 pukul 19.41 WIB masih berada di Menara Kompas. Hal tersebut didasarkan pada bukti berita online kompas.id yang ditayangkan di persidangan sehingga tidak benar jika terdakwa pada saat itu berada di PT IKA. Yaitu linknya izin dalam tuntutan kami bahwa dalih yang disampaikan oleh terdakwa tersebut tidak berdasar karena jam yang tercantum dalam berita media online tersebut adalah jam tayang berita di media, bukan real time peristiwa terdakwa berada di Menara Kompas. Di samping itu tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung fakta bahwa pada jam tersebut terdakwa benar-benar berada di Menara Kompas selain keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian dalih tersebut haruslah ditolak. Bahwa pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 0822 1368 4494 menghubungi nomor 0812 1890 1636 milik Harun Masiku yang saat itu masih dalam pencarian petugas KPK. Menyampaikan amanat dari Bapak yang maksudnya adalah amanat dari terdakwa agar Harun Masiku juga mematikan telepon genggamnya dengan cara merendam dalam air dengan tujuan agar tidak bisa dilacak posisinya dan data-data yang ada dalam telepon genggam tidak bisa diambil. Selain itu, Harun Masiku juga diminta untuk standby di kantor DPP PDIP. Dari rangkaian peristiwa tersebut ada keterkaitan antara terdakwa yang mematikan telepon genggamnya nomor 08111 92 9889 pada sekira pukul 17.58 WIB setelah ada pemberitaan mengenai kegiatan tangkap tangan oleh petugas KPK dengan perintah kepada Harun Masiku untuk mematikan telepon genggamnya dan merendam dalam air yang disampaikan melalui Nur Hasan. Selain itu, penyebutan Bapak yang merujuk kepada terdakwa biasa dilakukan oleh admin atau staf di DPP PDIP seperti saksi Nur Hasan tersebut maupun saksi Kusnadi dan Pratna Paramita Kirana, misalnya penyebutan tamu Bapak Pak Edward, Bapak kemarin yang ngomong besok jam 13 ada rapat tentang HM, Bapak undangan ke KPK-nya kapan? 5 menit lagi Bapak sampai, dan penyebutan oleh saksi Kusnadi minta KTP Bapak. Lalu dibalas oleh Pratna Paramita Kirana dengan mengirimkan foto KTP atas nama terdakwa sebagaimana komunikasi dalam pesan WhatsApp. Izin majelis terlampir dalam surat tuntutan kami. Kemudian dengan demikian, maka semakin meyakinkan bahwa Bapak yang menyampaikan amanat kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan adalah terdakwa. Dengan kata lain, menjadi tidak logis jika dimaksud amanat dari Bapak adalah amanat dari 2 orang berperawakan tegap seperti anggota yang mendatangi Nur Hasan. Karena selain Nur Hasan tidak bisa menjelaskan mengenai profil kedua orang tersebut dan apa kepentingan yang mendatangi Nur Hasan, kemudian menggunakan telepon genggam milik Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Juga tidak terlihat adanya keterlibatan pihak lain, khususnya kedua orang tersebut dalam urusan Harun Masiku di KPU. Selain itu, dalil Nur Hasan yang merasa terancam jiwanya karena dipaksa menghubungi Harun Masiku oleh 2 orang berperawakan tegap adalah tidak berdasar. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut. 1. Lokasi kejadian pengancaman tersebut di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, tempat di mana Nur Hasan sehari-hari bekerja selain di kantor DPP PDIP. Sehingga apabila
memang benar-benar merasa terancam jiwanya, Nur Hasan bisa segera meminta bantuan orang yang ada di tempat itu untuk membantu. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Cecep Hidayat yang menerangkan bahwa Nur Hasan salah satu staf di rumah aspirasi yang terbiasa melayani tamu-tamu yang berkunjung di rumah aspirasi. Selain itu, berdasarkan keterangan terdakwa, rumah aspirasi tidak pernah sepi. Oleh karena pada hakikatnya, rumah aspirasi adalah rumah rakyat sehingga siapapun yang datang akan dilayani dengan baik. 2, bahwa pengancaman yang dialami oleh Nur Hasan dilakukan di lokasi rumah aspirasi dan saat itu Nur Hasan sedang melaksanakan tugas. Hal ini berhubungan dengan stabilitas keamanan di rumah aspirasi, namun pada kenyataannya Nur Hasan tidak pernah melaporkan kejadian pengancaman tersebut baik kepada penanggung jawab keamanan di rumah aspirasi maupun penanggung jawab keamanan kantor DPP PDIP. Justru keterangan mengenai adanya ancaman dari 2 orang berperawakan tegap baru muncul saat Nur Hasan memberikan keterangan di BAP. 3, bahwa di persidangan Nur Hasan menerangkan merasa terancam jiwanya karena dipaksa untuk menghubungi Harun Masiku dan seolah-olah diancam dengan menggunakan senjata. Namun Nur Hasan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Berdasarkan alasan tersebut, maka keterangan Nur Hasan terkait adanya pihak-pihak yang mengancam dirinya haruslah dikesampingkan. Mengenai keterangan saksi Nur Hasan yang menyampaikan tidak mengenal Harun Masiku dan tidak menyimpan nomor telepon 0812 1890 1636 milik Harun Masiku juga menunjukkan kebohongan. Saksi Nur Hasan karena dalam rekaman percakapan tanggal 8 Januari 2020, meskipun di awal percakapan Nur Hasan tidak mengenalkan dirinya, namun Harun Masiku sudah langsung mengetahui bahwa yang menelpon adalah Nur Hasan. Terbukti Harun Masiku langsung menyebut Pak Hasan. Begitupun Nur Hasan menyebut Harun Masiku dengan perkataan Pak Harun. Selain itu, berdasarkan keterangan ahli, Dr. Frans Assisi datang, kata Bapak dari segi sosiolinguistik mengarah kepada seseorang yang dihormati, mempunyai posisi tinggi atau memiliki posisi sentral. Kemudian ahli kaitkan dengan lanjutan percakapan antara Nur Hasan dan Harun Masiku tersebut menyebut kata DPP, SS yang maksudnya adalah DPP adalah kantornya terdakwa dan SS adalah Jalan Sultan Syahrir, tempat di mana lokasi berkegiatan terdakwa, sehingga ahli berkesimpulan kata Bapak sesuai konteks yang dimaksud adalah terdakwa. Selain itu, ketika Harun Masiku mengatakan kalimat "Bapak di mana?", lalu Nur Hasan menjawab "Bapak di luar". Dalam hal ini menurut ahli, dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksudkan Bapak adalah seseorang selain di antara mereka Harun Masiku dan Nur Hasan, yang jika dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan saat itu sedang ada kegiatan di Menara Kompas, justru semakin menguatkan bahwa fakta Bapak yang dimaksud adalah terdakwa. Demikian pula keterangan saksi Nur Hasan yang menerangkan setelah Nur Hasan bertemu dengan Harun Masiku di depan Hotel Sofian Jalan Cut Mutia, kemudian Nur Hasan kembali lagi ke rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A. Setelah itu tidak kemana-mana sampai dengan pulang pada pukul 21.00 WIB. Keterangan Nur Hasan ini tidak bersesuaian dengan alat bukti berupa call detail record yang menunjukkan pergerakan posisi Nur Hasan sejak pukul 18.40 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, yaitu Nur Hasan bergerak mengarah ke Hotel Sofian sebagaimana update posisi nomor 0822 1368 4494 pada pukul 18.40 berada di sekitar Gondang Dia. Kemudian pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam Nur Hasan berada di sekitar rumah aspirasi sesuai dengan titik koordinat Google Maps, di mana didapat di depan persidangan. Saksi Nur Hasan menerangkan yang bersangkutan kembali ke rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir 12A. Hal ini bersesuaian dengan rekaman pembicaraan sebelumnya yang memerintahkan agar Harun Masiku ke DPP. Sebagaimana transkrip, "Halo Pak, Bapak suruh kemana? Bapak suruh kemana? Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP." Iya. Sehingga sejak Harun Masiku mematikan telepon genggamnya pukul 18.52 WIB
Harun Masiku bersama dengan Nur Hasan tidak menuju ke kantor DPP PDIP sebagaimana perintah terdakwa, namun di sekitar rumah aspirasi. Setelah itu, Harun Masiku bersama dengan Nur Hasan bergerak menuju Jakarta Selatan sebagaimana titik koordinat telepon nomor 082213684494 pada pukul 19.14 WIB sebagaimana titik Google Maps, kemudian pada pukul 19.29 WIB, dan pada pukul 20.00 WIB berada di titik koordinat yang sama antara Nur Hasan bersama Harun Masiku dengan Kusnadi bersama dengan terdakwa di daerah sekitar PT IKA, sehingga petugas KPK yang bertugas mengamankan Harun Masiku dengan petugas KPK yang bertugas mengamankan terdakwa bertemu di PT IKA untuk menyisir di sekitar titik koordinat telepon nomor 082213684494 milik Nur Hasan dan nomor 081219707860 milik Kusnadi. Namun petugas KPK tidak berhasil mengamankan Harun Masiku dan terdakwa. Dengan demikian, keterangan Nur Hasan yang menerangkan bahwa Nur Hasan berada di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A sampai dengan pukul 21.00 WIB setelah pertemuan dengan Harun Masiku di sekitar Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia adalah tidak benar dan seharusnya dikesampingkan. Terkait dengan dalih bahwa saksi Nur Hasan adalah security yang jauh posisinya dari terdakwa, kami berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah dalih semata. Sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Cecep Hidayat yang dihadirkan terdakwa menerangkan di persidangan bahwa posisi Nur Hasan sama seperti Kusnadi sebagai salah satu staf di rumah aspirasi yang terbiasa melayani tamu-tamu yang berkunjung di rumah aspirasi. Di samping itu, berdasarkan informasi yang dapat diakses secara publik dari aplikasi Get Contact terhadap nomor telepon 082213684494 terinformasi bahwa Nur Hasan sebagai Hasan ADC Hasto, Hasan Staf Hasto ADC Sekjen, pengawal Pak Hasto PDIP. Bahwa di persidangan baik terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan barang bukti berupa call detail record yang tidak dilakukan proses ekstraksi oleh ahli digital forensik sehingga tidak sah untuk dijadikan bukti di persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam surat tuntutan ini perlu diluruskan bahwa terhadap barang bukti berupa CDR dimaksud sebagaimana tercantum dalam barang bukti. 1. Barang bukti nomor 158 berupa satu media penyimpanan data berupa flash disk, SanDisk, Crusader Blade kapasitas 16 GB. Kemudian di mana dalam file tersebut berisi beberapa dokumen, salah satunya data-data CDR yang dikemas dan dikompres menjadi satu dalam file berformat RAR sebagai berikut. Izin majelis satu kesatuan dalam tuntutan kami. Kedua, barang bukti nomor 184 berupa dokumen elektronik yang berasal dari flash disk SanDisk Crusader Blade 64 GB milik Ginanjar Atanto, di mana nilai hash SHA-1 sebagai berikut, selengkapnya juga dalam tuntutan kami, di mana dalam file tersebut berisi beberapa dokumen, data-data CDR yang dikemas dan dikompres menjadi satu dalam file berformat ZIP. Bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan proses ekstraksi oleh ahli digital forensik KPK, sebagaimana laporan pemeriksaan barang bukti elektronik forensik digital yang dibuat oleh ahli digital forensik Hafni Ferdian, terlampir sebagai lampiran BAP ahli digital forensik Hafni Ferdian dalam berkas perkara. Dengan demikian, bukti CDR tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara akuo. Bahwa di persidangan, ahli pidana Dr. Muhammad Fathahillah Akbar berpendapat bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor adalah delik formil sehingga tidak dipersyaratkan akibat dari perbuatan tersebut. Namun fakta adanya akibat akan melengkapi pemenuhan unsur tindak pidana tersebut. Meskipun akibat tidak dipersyaratkan, namun penuntut umum berkewajiban membuktikan bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan tercegah dan terintanginya penyidikan Harun Masiku. Bahwa berdasarkan bukti di persidangan diperoleh fakta penyidikan perkara atas nama Harun Masiku tidak berjalan sebagaimana mestinya,
yakni penyidik tidak dapat memantau posisi Harun Masiku saat akan dilakukan tangkap tangan karena sarana untuk memantau posisi atau keberadaan Harun Masiku yaitu telepon genggam milik Harun Masiku dalam kondisi mati setelah ada perintah dari terdakwa melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL garing 3838 garing dik titik 01 titik 00 garing 23 garing 06 garing 2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa menggunakan nomor 4474013742259 mengirim pesan WhatsApp kepada Kusnadi di nomor 44745578205 memerintahkan untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812 19707860 sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik KPK melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 08111929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu. Nomor 08111938888 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu. Nomor 08111423370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto dengan nomor 08111929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Bahwa di persidangan terdakwa membantah menggunakan nomor 4474013742559 tersimpan sebagai Sri Rejeki Hastomo yang memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 081219707860. Bantahan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu sebagai berikut. Di persidangan, Kusnadi menerangkan bahwa nomor 4474013742259 adalah milik Sekretariat DPP PDIP yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo yang maksudnya agar mendapatkan rejeki seperti Sri Rejeki dan tidak ada hubungan dengan terdakwa. Keterangan Kusnadi tersebut tidak bersesuaian dengan bukti berupa data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atas nama Insinyur Hasto Kristianto MM dalam kartu keluarga. Izin majelis terlampir dalam tuntutan kami, di mana dalam data tersebut diketahui bahwa nama Hastomo sendiri berasal dari nama anak pertama terdakwa yaitu Ignatius Windu Hastomo. Sedangkan Sri Rejeki adalah nama yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai nama profil WhatsApp seperti pada 1 nomor kontak 447474947808 dengan nama Sri Rejeki .3.0, 2 nomor kontak 4474013742559 dengan nama Sri Rejeki Hastomo. Di samping itu, dalam phonebook telepon genggam berisi nomor 4474749478808 dengan nama Sri Rejeki .0 tersimpan nomor telepon Mario Ekowati yang merupakan istri terdakwa dengan nama Mama. Kemudian nomor 0812 822 38009 dengan nama kontak Mama adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Kemudian nomor 088577
6329518 dengan nama kontak Mama 1 adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Nomor 0812 8000 8498 dengan nama kontak Mama 2 adalah Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Fakta ini semakin menguatkan bahwa telepon genggam tersebut adalah milik terdakwa, bukan milik sekretariat sebagaimana bantahan terdakwa dan keterangan saksi Kusnadi. Dengan demikian, keterangan saksi Kusnadi yang menerangkan bahwa nomor 447401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo dan nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 merupakan telepon genggam milik Sekretariat DPP PDIP adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Di persidangan, saksi Kusnadi menerangkan bahwa yang dimaksudkan ditenggelamkan dalam percakapan antara terdakwa nomor 447401374259 yang tersimpan sebagai Sri Rejeki Hastomo dengan Kusnadi nomor 447455782005 yang tersimpan dengan nama Gara Baskara adalah melarung pakaian sebagai bagian ritual yang biasa dilakukan oleh para kader PDIP yang meminta doa agar bisa menjadi anggota DPR atau yang mau menjadi bupati, bahwa keterangan saksi tersebut tidak bersesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut. Berdasarkan pendapat ahli linguistik forensik Dr. Frans Assisi datang, kalimat ini dalam kalimat HP ini saja dan itu dalam kalimat yang itu ditenggelamkan, kata itu sangat jelas mengacu kata HP yang ada di atasnya dan saling berkaitan sehingga menurut ahli menjadi tidak mungkin jika kalimat di bawah muncul ditenggelamkan, mengacu kepada pihak lain yang tidak disebutkan kepada yang lainnya. Dengan demikian kata itu pada kata yang itu ditenggelamkan jelas mengacu kepada HP dan kalau merujuk kepada baju menjadi tidak logis atau tidak masuk akal. Dalam percakapan tersebut terdakwa memerintahkan yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain, menjadi tidak logis. Ketika Kusnadi menerangkan yang dimaksud itu adalah pakaian. Untuk kepentingan apa terdakwa yang merupakan seorang sekjen partai sampai mengurusi pakaian yang dikenakan stafnya setelah ritual melarung? Seberapa berharga pakaian tersebut sehingga Kusnadi diminta agar tidak sayang jika membuangnya? Bahwa sebelum ada perintah menenggelamkan, tidak ada konteks pembicaraan yang membahas mengenai ritual melarung pakaian, sehingga keterangan saksi Kusnadi berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti. Bahwa kata itu yang merujuk pada telepon genggam untuk ditenggelamkan tidak bisa dipisahkan dengan kejadian saat petugas KPK akan melakukan tangkap tangan terhadap Harun Masiku, di mana terdakwa memerintahkan hal yang sama kepada Harun Masiku. Selain itu, perintah menenggelamkan telepon genggam tidak bisa dipisahkan dengan kondisi saat itu, di mana terdakwa berdasarkan barang bukti nomor 106 berupa surat panggilan nomor SPGL garing 3838 garing dik titik 01 titik 00 garing 23 garing 06 garing 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas nama Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi pada 10 Juni 2024 dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku. Menindaklanjuti panggilan tersebut, terdakwa melakukan langkah-langkah antisipasi dengan memerintahkan Kusnadi menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku, salah satunya dengan menenggelamkan alat komunikasi yang pernah digunakan, sehingga sampai dengan saat ini penyidik KPK tidak pernah menemukan alat komunikasi berupa telepon genggam baik yang digunakan oleh terdakwa nomor 08111929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, nomor 08111938888 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 08111423370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto, dan nomor 08111929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku.
Berdasarkan uraian argumentasi dan bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP yang menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, maka dapat disimpulkan terdapat alasan tertentu yang menyebabkan saksi Kusnadi dan Nur Hasan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, yakni adanya ketidakbebasan saksi dalam memberikan keterangan karena berstatus sebagai ajudan dan pegawai pada kantor DPP PDIP atau di rumah aspirasi di mana terdakwa sebagai atasannya. Dengan demikian, keterangan saksi Kusnadi dan Nur Hasan haruslah dikesampingkan, atau dengan kata lain, fakta yang sebenarnya adalah bapak yang memberikan amanat melalui Nur Hasan dan memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam serta memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya adalah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, penyidik juga menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat menemukan bukti komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Dengan dihilangkannya handphone yang berisi jejak kejahatan tersebut, maka penyidik tidak dapat merangkai fakta secara hukum terkait dengan penyidikan perkara tersangka Harun Masiku. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah secara nyata mencegah dan merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal tersebut setidak-tidaknya dari 3 fakta utama, yakni 1. Pada tanggal 8 Januari 2020, terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. 2. Terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik. 3. Pada tanggal 10 Juni 2024, saat terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK, terdakwa membawa handphone merek Vivo 1713 warna putih dalam kondisi kosong sebagai upaya mengelabuhi penyidik dan menitipkan handphonenya yang lain kepada Kusnadi sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Dengan demikian, kami berpendapat unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah dapat dibuktikan. 1.4 terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di mana untuk unsur ini, untuk poin maksud tersangka, terdakwa, izin dianggap dibacakan bahwa berdasarkan rumusan pengertian di atas dan dihubungkan dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang telah dibuktikan dalam persidangan ini, maka perbuatan terdakwa yakni 1. Memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK supaya terhindar dari proses hukum di KPK. 2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-dik-001-01-2020 tanggal 9 Januari 2020. 3. Oleh karena Harun Masiku tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya penyidik KPK berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk menetapkan Harun Masiku sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat pencarian orang, kami ulangi, daftar pencarian orang atau DP atas nama Harun Masiku nomor R-1.001-01-01-23/01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan surat daftar pencarian orang DPO atas nama Harun Masiku nomor R-5739/01.01-23/23/2024 tanggal 5 Desember 2024. 4. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik.
merupakan perbuatan yang secara nyata mencegah penyidikan yang akan dilakukan maupun merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /7-Dik-00-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 adalah tersangka tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa ditujukan kepada Harun Masiku yang berstatus sebagai tersangka. Dengan demikian kami berpendapat unsur terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi telah dapat dibuktikan. 1.5 Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan. Di mana ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana saja. Berdasarkan teori perbarengan perbuatan dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pembahasan unsur tindak pidana yang kami dakwakan kepada terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan fakta sebagai berikut. Pada tanggal 8 Januari 2020 memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK supaya terhindar dari proses hukum di KPK. Pada tanggal 6 Juni 2024 memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 6 Juni 2024 telah melakukan perbarengan atau gabungan perbuatan pidana terkait mencegah dilakukannya penyidikan dan merintangi penyidikan di mana waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya terpisah jauh atau berdiri sendiri sebagaimana penjelasan ahli Hoirul Huda yang dihadirkan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dapat dibuktikan. Izin majelis dilanjutkan. Izin melanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah penuntut umum membuktikan dakwaan ke-1, maka selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yunto pasal 64 ayat 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari rumusan pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur meliputi sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu. 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah melakukan atau turut serta melakukan. 6. Pasal 64 ayat 1 KUHP melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Selanjutnya, untuk membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada diri terdakwa Hasto Kristianto sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka penuntut umum akan menganalisa fakta hukum yang terungkap di persidangan dilakukan oleh terdakwa ke dalam unsur-unsur pasal sebagai berikut. Ayat 1. Unsur setiap orang, bahwa kata setiap orang adalah sepadan dengan kata barang siapa atau yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata setiap orang atau barang siapa tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian setiap orang, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran otentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata setiap orang pada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Darwan Prin, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, atau orang perseorangan berarti orang secara individu, atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Pengertian orang sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, kata unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek tindak pidana, atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut. Menurut format putusan perkara pidana yang disusun oleh tim Mahkamah Agung yang dapat dipedomani hakim dalam membuat putusan pidana, ditegaskan bahwa unsur barang siapa yang pada hakikatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Bahwa di dalam persidangan perkara aku, penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Hasto Kristianto yang dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dengan Doni Tri Istiqomah, masih proses penyidikan, Saiful Bahri,
terpidana Harun Masiku daftar pencarian orang sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. 2. Bahwa benar terdakwa Hasto Kristianto selama dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu memahami apa yang didakwakan kepadanya, serta mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan di depan persidangan. 3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti atau adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa Hasto Kristianto adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Fakta hukum tersebut di atas didukung oleh alat bukti keterangan saksi sebagai berikut. Keterangan saksi, Saksi Arif Budiman, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Doni Tri Istiqomah, Muhammad Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan Donindaya, Patrick Gerat Masoko, Rizky Aprilia, Kusnadi, Nur Hasan, Rosa Purbabekti, Arif Budi Raharjo, Hasim Azari yang menerangkan mengenal dan mengetahui kedudukan dan jabatan terdakwa yang didukung dengan keterangan terdakwa. B. Keterangan terdakwa. Terdakwa Hasto Kristianto membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto merupakan subjek hukum orang perorangan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara Ahwo sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan memberi sesuatu. Bahkan pembuat undang-undang sendiri tampaknya sengaja tidak menjelaskan makna memberi sesuatu yang tercantum dalam pasal 5, sehingga di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan dengan cukup jelas. Hal tersebut dapat dimengerti karena bentuk kata memberi atau menjanjikan merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan makna memberi atau menjanjikan merupakan perbuatan yang sudah umum dan lazim dilakukan oleh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sudah tentu dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila perbuatan memberi sesuatu dikaitkan dengan pengertian yuridis, maka seyogyanya kita perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi sesuatu. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum, doktrina maupun jurisprudensi. Berikut ini kami kemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu. Untuk teori yang pertama dari Adami Kasawi, kami anggap dibacakan dan termaktub dalam surat tuntutan. Yang kedua pendapat SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di Luar KUHP. Yang ketiga Darwan Prince dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya mengungkapkan beberapa jurisprudensi makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Okrat 24 November, Okrat 25 April, Okrat 13 November, putusan MA nomor 39
Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi 22 Juni kemudian tidak mensyaratkan bahwa pemberian atau harus diterima maksud pasal 209 KUHP termaktub dalam tuntutan kami, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurisprudensi di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dengan didukung oleh alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bab analisa fakta, maka penuntut umum menguraikan analisa yuridis dengan memasukkan fakta hukum ke dalam unsur memberi sesuatu sehingga dapat dibuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian analisa yuridis sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam pelaksanaan tugas, terdakwa bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai. Bahwa terdakwa mengenal Harun Masiku pada saat proses pencalekan tahun 2019. Saat itu Harun Masiku menghadap terdakwa di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Harun Masiku menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDIP. Kemudian DPP PDIP memutuskan Harun Masiku mengikuti proses pencalekan di Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur H. Nasaruddin Kemas. 2. H. Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Diah Oktasari. 5. Dodi Julianto Siaan SH. 6. Harun Masiku. 7. DRA Dr. Anda Sri Suhartati MSI. 8. Irwan Tongari SE. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 DPP PDIP mengirim surat nomor 2334/X/DPP/4 Romawi (2019) tentang pemberitahuan kepada KPU yang pada pokoknya memberitahukan bahwa caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 yang bernama Insinyur H. Nasaruddin Kemas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU mengeluarkan keputusan nomor 896/2019 perihal perubahan ke-6 atas keputusan KPU nomor 1129 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pemilihan umum tahun 2019. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 KPU mengirim surat nomor 707/2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyampaikan caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP atas nama Insinyur H. Nasaruddin Kemas tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR dan meminta agar dicoret foto, nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal dari DCT. Karena Insinyur H. Nasaruddin Kemas telah meninggal dunia dan KPU meminta agar informasi tersebut disampaikan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada semua tempat pemungutan suara atau TPS di Dapil Sumsel 1 dan ditempel pada papan pengumuman di setiap TPS karena pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019
KPU melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilu yang telah dilaksanakan secara nasional pada tanggal 17 April 2019 dengan menerbitkan keputusan nomor 987 5 Romawi 2019 perihal rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk penghitungan tingkat provinsi Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 145.752 suara dan dijumlahkan dengan suara seluruh caleg di Dapil Sumsel 1, maka rekapitulasi hasil perolehan suara PDIP di tingkat nasional adalah 265.160 suara dengan rincian data perolehan suara partai politik dan suara calon sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah 145.752 suara dan suara calon yaitu 1. Insinyur H. Nasaruddin Kemas dengan perolehan suara 0 dan Mahdi Jufri dengan perolehan suara sah 26.103 suara. Rizky Aprilia SHMH dengan perolehan suara sah 44.402 suara. Diah Oktasari dengan perolehan suara sah 13.310 suara. Dodi Julianto Siaan perolehan suara sah 19.776 suara. Harun Masiku dengan perolehan suara sah 5.878 suara. Dr. Anda Sri Suharti MSI dengan perolehan suara sah 5.699 suara. Irwan Tongari SE dengan perolehan suara sah 4.240 suara. Berdasarkan tabel data perolehan KPU model DD1 DPR lembar 3 halaman 2 sampai 1 di bawah ini terlampir dalam berkas perkara bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 DPP PDIP melaksanakan rapat pleno membahas perolehan suara Insinyur H. Nasaruddin Kemas yang mendapat suara pada pemilu sebanyak 26.903 suara berdasarkan data perolehan suara sah KPU. Meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dicoret oleh KPU dari DJT Dapil Sumsel 1, rapat pleno DPP PDIP memutuskan akan mengajukan uji material ke Mahkamah Agung untuk menunjuk saksi Doni Tri Istiqomah sebagai kuasa DPP PDIP. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno DPP PDIP tersebut, terdakwa meminta saksi Doni Tri Istiqomah untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Agung. Penunjukan saksi Doni Tri Istiqomah karena terdakwa mempercayai saksi Doni Tri Istiqomah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam sengketa pilkada dan pemilu di Mahkamah Konstitusi dan merupakan salah satu kader partai yang sering mendapatkan tugas dari terdakwa sehingga memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa. Bahwa masih pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, saksi Doni Tri Istiqomah mengajak saksi Saiful Bahri menemui terdakwa. Pada pertemuan itu terdakwa menyampaikan agar saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri untuk mengawal pelaksanaan hasil keputusan rapat pleno DPP PDIP. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, kemudian saksi Doni Tri Istiqomah meminta saksi Saiful Bahri untuk membantu menjadi supporting dalam menyusun kajian hukum yang akan diajukan ke Mahkamah Agung yang dibuat oleh saksi Doni Tri Istiqomah selaku kuasa DPP PDIP. Saksi Doni Tri Istiqomah meminta bantuan saksi Saiful karena sudah mengenal sejak zaman kuliah sesama kader GMNI, dan saksi Saiful Bahri juga memiliki kedekatan dengan terdakwa karena pernah menjadi staf atau asistensi terdakwa selama 5 tahun saat terdakwa menjadi anggota DPR RI periode 2024-2009. Dan juga salah satu kader partai yang sering mendapatkan tugas dari terdakwa.
bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 DPP PDIP mengajukan permohonan keberatan hak uji material terhadap permohonan pengujian pasal 54 ayat 5 huruf K dan huruf L junto pasal 55 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dan pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena berpendapat kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2019 dan diregister dengan nomor 57-P/HUM/2019. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material yang diajukan DPP PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 57-P/HUM/2019 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut masih pada bulan Juli tahun 2019 DPP PDIP melaksanakan rapat pleno yang memutuskan menetapkan Harun Masiku sebagai kader terbaik untuk caleg Dapil Sumsel 1 dan berhak mendapatkan pelimpahan suara Insinyur H. Nasaruddin Kemas yang meninggal dunia. Kemudian terdakwa meminta Doni Tri Istiqomah untuk mengirim surat kepada KPU untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung nomor 57-P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 tersebut. Kemudian bertempat di DPP PDIP, terdakwa memberitahukan hasil keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut kepada Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 DPP PDIP mengirim surat nomor 2576-X-DPP-8 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 kepada KPU, yang pada pokoknya meminta agar KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung yang menyatakan penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik, yaitu perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Insinyur H. Nasaruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan suaranya kepada caleg nomor urut 6 Dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai kader terbaik melalui rapat pleno DPP PDIP. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU membalas surat DPP PDIP dengan mengirim surat nomor 1177-PY-06-KPU-8-2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan amar pada putusan tersebut tidak memberikan hak sepenuhnya kepada partai politik untuk memindahkan perolehan suara calon yang meninggal dunia kepada calon lainnya, melainkan memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota untuk menyatakan
sah suara calon yang telah meninggal dunia untuk calon yang bersangkutan, serta memperhatikan pertimbangan mahkamah yang menyebutkan bahwa tuntutan pemohon dalam hal ini DPP PDIP agar mahkamah memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, bukan ranah pengujian keberatan hak uji material oleh Mahkamah Agung. Maka permohonan DPP PDIP tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, pada saat KPU sedang melakukan rapat pleno, saksi Doni Tri Istiqomah menemui saksi Wahyu Setiawan di ruang kerjanya di kantor KPU. Pada pertemuan itu saksi Doni Tri Istiqomah membawa surat DPP PDIP terkait permohonan penggantian calon terpilih anggota DPR RI tahun 2019-2024 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku dan menyampaikan agar saksi Wahyu Setiawan mengupayakan penggantian tersebut. Kemudian saksi Doni Tri Istiqomah menghubungi terdakwa untuk datang ke ruang kerja saksi Wahyu Setiawan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Wahyu Setiawan. Pada pertemuan itu, terdakwa memohon agar KPU mengakomodir permintaan dari DPP PDIP mengenai permohonan penggantian calon anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024, khususnya dari Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari dan Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia. Kemudian saksi Wahyu Setiawan menyampaikan berdasarkan rapat pleno KPU hanya dapat mengakomodir permohonan penggantian calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari. Sedangkan permohonan DPP PDIP dari Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia tidak dapat diakomodir. Bahwa kemudian KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 1317-PL.01.9 garis datar KPT garis miring 06 garing KPU garing 8 Romawi garing 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik beserta pemilihan umum anggota DPR tahun 2019 dan keputusan KPU nomor 1318 tanggal 31 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum tahun 2019, di mana dalam keputusan KPU tersebut diantaranya menetapkan saksi Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih DPR RI Dapil Sumsel 1. Fakta hukum ini bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu A. Keterangan saksi Arif Budiman, Hasyim Asyari, Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, Rizky Aprilia dan Wahyu Setiawan. B. Surat Ketua KPU nomor 671 tanggal 11 April 2019 perihal klarifikasi calon anggota DPR RI dalam pemilu tahun 2019, BB nomor 61 sampai dengan BB nomor 81. C. Keterangan terdakwa Hasto Kristianto di persidangan pada tanggal 26 Juni 2025. D. Barang bukti nomor 18, barang bukti nomor 62, barang bukti nomor 65, barang bukti nomor 70 dan barang bukti nomor 79. Bahwa pada awal bulan September 2019 bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memerintahkan kepada saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI sesuai keputusan partai. Dan terdakwa juga meminta saksi Saiful Bahri untuk melanjutkan membantu Doni Tri Istiqomah dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Bahwa kemudian saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Harun Masiku
pada pertemuan itu saksi Doni Tri Istiqomah, saksi Saiful Bahri dan Harun Masiku berdiskusi untuk melaksanakan tugas yang diberikan terdakwa untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai yang akan dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fatwa Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Ketiga, melakukan pergantian antar waktu kepada saksi Rizky Aprilia. Atas hasil diskusi tersebut, kemudian saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri melakukan pembagian tugas, yaitu saksi Doni Tri Istiqomah bertugas mengurus surat-surat dan melakukan kajian hukum, sedangkan saksi Saiful Bahri bertugas melakukan lobby-lobby ke KPU. Bahwa untuk melakukan lobby-lobby ke KPU, saksi Saiful Bahri menghubungi saksi Agustiani Tio Fridelina selaku kader PDIP yang pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia periode 2008-2012 yang dipandang memiliki pengalaman dalam bidang penyelenggaraan pemilu dan sering ditugaskan terdakwa untuk mengurus permasalahan seputaran KPU dan Bawaslu, serta memiliki kedekatan sejak zaman kuliah sesama kader GMNI dengan Wahyu Setiawan selaku anggota atau komisioner KPU. Selanjutnya, atas permintaan saksi Saiful Bahri tersebut, Agustiani Tio Fridelina menghubungi saksi Wahyu Setiawan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penetapan calon legislatif DPR RI Dapil Sumsel 1 terkait penggantian caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, DPP PDI meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X 9 Romawi 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 yang ditandatangani terdakwa selaku Sekjen PDIP dan Yasona Halauli selaku Ketua DPP PDIP, yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung agar memberikan fatwa Mahkamah Agung agar KPU bersedia memindahkan suara almarhum Nazaruddin Kemas nomor urut 1 kepada Harun Masiku nomor urut 6, calon anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Mahkamah Agung menerbitkan surat nomor 37/Tuaka/Tun/2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada DPP PDIP. Fatwa pada pokoknya menyatakan, dalam memutus memberi pendapat hukum, Mahkamah Agung tidak boleh duduk di kursi pemerintahan kecuali hanya memutus dari segi hukumnya, bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah inkasu KPU RI wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum. Dalam putusan tersebut, inkasu putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/HUM/2019 pada halaman 66 sampai 67. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Bahwa pada saat fatwa Mahkamah Agung diterbitkan, Harun Masiku menginformasikan kepada saksi Saiful Bahri bahwa Harun Masiku sedang bersama terdakwa dan Jan Farid dengan mengirim pesan melalui WhatsApp berupa gambar Harun Masiku sedang bersama terdakwa dan Jan Farid di Mahkamah Agung. Berdasarkan percakapan WA di bawah ini antara Harun Masiku dengan nama kontak Harun MA Baru dengan nomor telepon 081218901636 kepada saksi Saiful Bahri terlampir dalam berkas. Dalam tuntutan kami lanjutkan bahwa setelah fatwa Mahkamah Agung terbit, saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah membagi tugas, yaitu saksi Doni Tri Istiqomah akan mengirim fatwa Mahkamah Agung kepada KPU secara normatif dan formal, sedangkan saksi Saiful Bahri akan berkomunikasi dan melobi langsung pihak KPU, serta saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri sepakat untuk memperlancar komunikasi dengan pihak KPU dibutuhkan dana operasional. Bahwa pada tanggal 24 September 2019
Saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Agustiani Tio Fredelina berupa foto surat fatwa Mahkamah Agung dan surat DPP PDIP nomor 2576 tanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya saksi Agustiani Tio Fredelina meneruskan pesan WhatsApp berupa foto surat tersebut kepada saksi Wahyu Setiawan. Dan dibalas saksi Wahyu Setiawan dengan mengirimkan pesan WhatsApp, siap mainkan. Selanjutnya dijawab saksi Agustiani Tio Fredelina dengan mengirimkan WhatsApp, oke. Percakapan terlampir dalam surat tuntutan kami. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, saksi Doni Tri Istiqomah meminta saksi Saiful Bahri untuk menemui saksi Rizky Aprilia di Singapura. Kemudian dengan dibiayai Harun Masiku, saksi Saiful Bahri meminta saksi Rizky Aprilia untuk menemuinya di Hotel Shangri-La Orchard, Singapura. Selanjutnya pertemuan dilakukan di ruang tamu kamar hotel. Saksi Saiful Bahri menginap di lantai 10 Hotel Shangri-La Orchard, Singapura. Pada pertemuan itu, saksi Saiful Bahri menyampaikan diminta menemui saksi Rizky Aprilia karena diperintah oleh terdakwa untuk melaksanakan perintah partai berdasarkan fatwa Mahkamah Agung. Selanjutnya saksi Saiful Bahri menghubungi saksi Doni Tri Istiqomah untuk meyakinkan saksi Rizky Aprilia bahwa kedatangannya dan pesan yang disampaikan memang benar atas perintah terdakwa. Setelah itu saksi Saiful Bahri meminta agar saksi Rizky Aprilia bersedia mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 berdasarkan fatwa Mahkamah Agung dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menduduki posisi anggota DPR RI untuk Dapil Sumsel 1. Atas permintaan terdakwa melalui Saiful Bahri tersebut, Rizky Aprilia tegas menyatakan menolak untuk mundur. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa memanggil saksi Rizky Aprilia berdasarkan surat undangan nomor 721 tertanggal 26 September 2019 perihal undangan konsolidasi yang ditandatangani terdakwa selaku sekjen partai dan Komarudin Watubun selaku ketua DPP PDIP masa bakti 2019-2024. Pada pertemuan itu terdakwa meminta Rizky Aprilia untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 sebagaimana yang telah disampaikan saksi Saiful Bahri kepada saksi Rizky Aprilia pada saat di Singapura, serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rizky Aprilia menolak untuk mengundurkan diri. Atas penolakan tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Rizky Aprilia, di mana terdakwa dengan emosi mengatakan ini perintah partai. Kemudian dijawab saksi Rizky Aprilia dengan mengatakan, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum. Selanjutnya terdakwa dengan emosi dan mengebrak meja mengatakan, saya ini sekjen partai. Kemudian saksi Rizky Aprilia dengan emosi dan sambil berdiri mengatakan, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Atas perdebatan tersebut kemudian dilerai oleh Komarudin Watubun dan kemudian saksi Rizky Aprilia langsung meninggalkan terdakwa. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, KPU menyelenggarakan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI terpilih di gedung parlemen, termasuk melantik saksi Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1. Bahwa setelah 2 bulan saksi Rizky Aprilia dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 4 Desember 2019, terdakwa masih terus mengupayakan pengurusan Harun Masiku di KPU berdasarkan keputusan rapat pleno DPP PDIP dengan mengirimkan pesan WhatsApp pada pukul 12.37.25 WIB kepada Doni Tri Istiqomah yang meminta Doni Tri Istiqomah membuat SK PAW untuk menetapkan Harun Masiku dengan menggunakan surat dari Mahkamah Agung yang terakhir, yaitu Surat Mahkamah Agung nomor 37/Tuaka/Tun/2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57/P/Hum/2019
karena sudah ditetapkan pada rapat pleno DPP PDIP dengan bunyi pesan. Buatkan SKPAW untuk menetapkan Harun pakai surat dari MA yang terakhir. Sudah diketok di rapat DPP yang lalu. Selanjutnya Doni Triskomah menjawab, siap Mas, ditindaklanjuti. Berdasarkan percakapan WhatsApp tercantum dalam surat tuntutan kami, bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, bahwa masih pada tanggal 4 Desember 2019 pada pukul 14.35 WIB, Harun Masiku mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa, dan kemudian pada pukul 14.35 pesan WhatsApp antara Harun Masiku dan terdakwa tersebut di screenshot Harun Masiku dan dikirim kepada saksi Saiful Bari. Dengan pesan WhatsApp, Harun Masiku menyampaikan pesan kepada terdakwa, salinan putusan MA dan asli fatwa Mahkamah Agung dititip oleh Harun Masiku kepada saksi Kusnadi, dan Harun Masiku mengucapkan terima kasih kepada terdakwa, pengurus DPP PDIP, saksi Doni Triskomah dan saksi Saiful Bari, serta semua teman-teman kita sobat yang baik hati atas perhatian dan bantuannya kepada Harun Masiku yang tidak akan terlupakan sepanjang masa selama hajat di kandung badan, dengan pesan lengkap WhatsApp sebagai berikut. Pak Sekjen, salinan putusan MA dan asli fatwa MA saya titip di Mas Kusnadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekjen dan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Puan Maharani dan Pak Prananda serta Mas Doni dan Mas Saiful, Pak Yan Farid dan Pak Yasona Lauli, serta semua teman-teman kita sobat yang baik hati atas perhatian dan bantuannya kepada saya. Budi baiknya semua tak terlupakan sepanjang masa selama hayat di kandung badan. Praise to the Lord of Jesus Christ our Almighty God. Berdasarkan percakapan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, saksi Saiful Bari menghubungi kembali saksi Agustiani Tio Fredelina untuk menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan untuk mengupayakan penggantian anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selanjutnya saksi Agustiani Tio Fredelina menyampaikan pesan dari Saiful Bari kepada Wahyu Setiawan melalui chat image bahwa telah disiapkan biaya operasional untuk Wahyu Setiawan sebesar 750 juta rupiah dengan pesan, Mas, Ops-nya 750 cukup Mas, namun Wahyu Setiawan meminta dana operasional sebesar 1 miliar rupiah dengan pesan 1.000 untuk mengakomodir kepentingan DPP PDIP agar KPU bersedia menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia. Selanjutnya saksi Agustiani Tio Fredelina menyampaikan permintaan Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar rupiah kepada saksi Saiful Bari. Kemudian Saiful Bari melaporkan permintaan dana operasional dari Wahyu Setiawan kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyetujuinya dan tidak ada penolakan dari terdakwa. Percakapan image sheet ada di dalam tuntutan kami. Bahwa setelah saksi Saiful Bari melaporkan permintaan dana operasional untuk Wahyu Setiawan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Saiful Bari dan saksi Doni Triskomah membahas permintaan Wahyu Setiawan tersebut. Pada saat itu saksi Doni Triskomah dan saksi Saiful Bari memperkirakan dibutuhkan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI sebesar 2 miliar 500 juta rupiah yang direncanakan untuk keperluan biaya di KPU, Sekjen DPR dan Sekjen Kemendagri. Dilanjutkan. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa kemudian saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt. Pada pertemuan itu, saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri menerangkan kepada Harun Masiku dibutuhkan dana operasional untuk pengurusan di KPU sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya Harun Masiku menyetujuinya. Kemudian saksi Saiful Bahri melaporkan kesanggupan Harun Masiku untuk menyediakan kebutuhan dana operasional
pengurusan Harun Masiku di KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa ya, silahkan. Saksi Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa karena merasa wajib untuk selalu melaporkannya kepada terdakwa sebagai orang yang memberikan tugas kepadanya untuk menjalankan misi partai dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Bahwa masih pada tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 13.28.35 WIB sampai dengan 13.34.42 WIB, Saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp berupa draft surat perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung tanpa tanggal dan nomor surat kepada Saksi Agustiani Tio Pridelina. Kemudian Saksi Agustiani Tio Pridelina meneruskan pesan WhatsApp tersebut kepada Saksi Wahyu Setiawan dengan pesan, bisa menjadi dasar menghitung kembali perolehan suara Dapil Sumsel 1 untuk PDIP atau KPU RI dapat langsung memutuskan dengan dasar surat dari DPP PDIP. Selanjutnya Wahyu Setiawan menjawab dengan pesan, kita akan upayakan yang optimal. Selanjutnya Saksi Agustiani Tio Pridelina menyampaikan, Mas, draft ini jangan kemana-mana ya. Dan dijawab Saksi Wahyu Setiawan, siap. Berdasarkan percakapan WhatsApp antara Agustiani Tio Pridelina dengan Wahyu Setiawan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan kami. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 DPP PDIP mengirim surat kepada KPU yaitu surat nomor 224/X DPP/12/2/2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP dengan melampirkan fatwa Mahkamah Agung yang pada pokoknya DPP PDIP memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu PAW atas nama Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI di Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Saksi Saiful Bahri memberitahukan kepada Harun Masiku mengenai adanya draft surat DPP PDIP perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang telah dikirim kepada Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun Masiku mengetahui sudah dilakukan komunikasi dengan Wahyu Setiawan melalui Saksi Agustiani Tio Pridelina dengan mengirim screenshot percakapan Saksi Agustiani Tio Pridelina dengan Saksi Wahyu Setiawan kepada Harun Masiku mengenai adanya draft surat DPP PDIP yang ditujukan kepada KPU yaitu surat perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung. Berdasarkan percakapan antara Saiful Bahri dengan Harun Masiku dengan kontak Harun MA Baru sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan kami. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin Mas, saya sudah ketemu Pak Harun. Pamit geser dari SS dan dijawab terdakwa, oke, sip. Berdasarkan percakapan antara Saiful Bahri dengan nomor kontak Saiful dan kepada terdakwa dengan nama kontak Mas Hasto New. Pada tanggal 13 Desember pukul 14.01.53 WIB sampai dengan 14.56 WIB. Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 13 Desember 2019, Saksi Saiful Bahri dan Saksi Doni Triistiqomah melakukan percakapan melalui telepon. Dalam percakapan itu disampaikan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku akan ditalangi oleh terdakwa full sebesar 1.500.000.000 rupiah. Karena Harun Masiku belum bisa menyediakan dana yang dibutuhkan dan tidak ada donatur yang bersedia untuk membantu menyediakan kebutuhan dana operasional pengurusan Harun Masiku di KPU. Sehingga kebutuhan dana operasional tersebut akan ditalangi oleh terdakwa terlebih dahulu sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan percakapan, saya bilang udah ini, oh iya, Sekjen dah WA, udah WA saya juga, katanya mau ditalangin gitu, jadi Mas Hasto yang nalangin, full 1,5, ya udah, kapan katanya Sekjen, hari ini, kata Harun sih hari Minggu, dia narik dari SS. Berdasarkan rekaman percakapan yang diputar oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 bertempat di DPP PDIP, Saksi Kusnadi menemui Saksi Doni Triistiqomah. Pada saat itu Saksi Kusnadi buru-buru menyerahkan uang sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam kepada Saksi Doni Triistiqomah dengan mengatakan, ini ada uang 400 untuk urusan Harun. Bahwa kemudian pada pukul 18.12.16 WIB sampai dengan 18.31.53 WIB,
Saksi Doni Tri Istiqomah mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri, memberitahukan terdakwa sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah dan sisanya Harun Masiku sebesar 600 juta rupiah dengan pesan, Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya, dan duitnya sudah dipegang oleh saksi Doni Tri Istiqomah. Pada percakapan WhatsApp itu, saksi Doni Tri Istiqomah juga menyampaikan pesan, sisanya katanya di Harun, kata MHK. Selanjutnya saksi Saiful Bahri membalas pesan dengan menyampaikan, barusan MHK call, itu dulu katanya. Dan dijawab saksi Doni Tri Istiqomah, oke, dengan percakapan pesan lengkap WhatsApp sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia terlapor dalam surat tuntutan. Bahwa masih pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 18.14.42 WIB sampai dengan 18.26.19 WIB, saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada Harun Masiku, memberitahukan terdakwa sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah di DPP PDIP dan sisanya kata terdakwa ada pada Harun Masiku sebagai termin kedua. Kemudian Harun Masiku menjawab lanjutkan dan menyatakan komit pada kesepakatan dengan saksi Saiful Bahri dan saksi Doni Tri Istiqomah dengan percakapan pesan lengkap WhatsApp sebagai berikut. Pesan WhatsApp tanggal 16 Desember 2019. Saiful Bahri, ini sekjen kasih 400 di DPP. Harun Masiku, lanjutkan. Saiful Bahri, sisanya kata sekjen ada di Pak Harun termin kedua. Kemudian dilanjut ada percakapan di tanggal 17 Desember 2019. Saiful Bahri, iya Pak Saiful. Kemudian percakapan di tanggal 19 Desember 2019, saya komit pada kesepakatan kita Pak Saiful. Berdasarkan percakapan WhatsApp antara Saiful Bahri dengan kontak Saiful kepada Harun Masiku dengan nama kontak Harun MA baru sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa masih pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 19.27.31 WIB sampai dengan 19.28.37 WIB, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri, memberitahukan tadi ada uang sebesar 600 juta rupiah, yang 200 juta rupiah dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian dijawab oleh saksi Saiful Bahri, siap, dengan percakapan lengkap pesan WhatsApp sebagai berikut. Hasto Kristianto, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Saiful Bahri, siap. Berdasarkan percakapan antara terdakwa dengan nama kontak Mas Hasto New kepada saksi Saiful Bahri dengan kontak Saiful. Percakapan terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa setelah percakapan WhatsApp tentang pemberian uang dari terdakwa, selanjutnya saksi Doni Tri Istiqomah menemui saksi Saiful Bahri di parkiran Starbucks Metropol Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat itu saksi Doni Tri Istiqomah menyampaikan sudah membawa uang operasional dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah untuk urusan Harun Masiku. Kemudian Saiful Bahri meminta supirnya saksi Muhammad Ilham Yulianto untuk memindahkan uang dari mobil Doni Tri Istiqomah ke mobil Saiful Bahri. Pada saat itu Doni Tri Istiqomah menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari dana sebesar 400 juta rupiah tersebut untuk dana operasional saksi Doni Tri Istiqomah. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, saksi Saiful Bahri meminta saksi Muhammad Ilham Yulianto menukar uang dari terdakwa tersebut dalam mata uang dolar Singapura dan meminta agar diserahkan kepada saksi Agustiani Tio Predelina. Selanjutnya sekitar pukul 11.09 WIB, saksi Muhammad Ilham Yulianto menukarkan uang dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika di PT Valuta Inti Prima dengan rincian sebagai berikut. Menukar uang sebesar 218 juta rupiah 90.000 rupiah 190.000 rupiah dalam mata uang dolar Singapura yang setara dengan 21.000 dolar Singapura. Menukar uang sebesar 1.555.500 rupiah dengan mata uang dolar Singapura yang setara dengan 150 dolar Singapura. Menukar uang sebesar 20.084.350 rupiah dalam mata uang dolar Amerika yang setara 1.430 dolar Amerika. Selanjutnya sekitar pukul 15.19.43 WIB, saksi Saiful Bahri meminta saksi Muhammad Ilham Yulianto untuk menyerahkan uang sebesar
Singapura kepada saksi Agustinetio Predelina di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia. Kemudian sekitar pukul 16 WIB, saksi Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar $20.000 Singapura kepada Agustinetio Predelina di Häagen-Dazs Mall Plaza Indonesia sesuai arahan saksi Saipul Bahri. Bahwa kemudian bertempat di restoran Rappan di Mall Jaten Village, saksi Saipul Bahri melakukan pertemuan dengan saksi Wahyu Setiawan dan saksi Agustinetio Predelina. Pada pertemuan itu, saksi Saipul Bahri meminta bantuan Wahyu Setiawan untuk mengupayakan proses pergantian antar waktu PAW atas nama Rizky Apria sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku sesuai surat permohonan DPP PDIP yang telah dikirim kepada KPU. Atas permintaan Saipul Bahri tersebut, Wahyu Setiawan menjawab, "Iya, saya upayakan." Kemudian Saipul Bahri menghubungi Doni Triistiqomah melalui telepon untuk berbicara dengan Wahyu Setiawan. Pada percakapan telepon tersebut, Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 hanya dapat dilakukan dengan PAW. Kemudian Doni Triistiqomah menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif Dapil Sumsel 1 dapat dilakukan dengan melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung RI nomor 37 Tuaka-TUN-2019 tanggal 23 September 2019 sesuai surat DPP PDIP kepada KPU. Selanjutnya Wahyu Setiawan meminta kajian hukum DPP PDIP yang dibuat oleh Doni Triistiqomah. Setelah pembicaraan selesai, saksi Agustinetio Predelina mengembalikan 1 lembar dolar Singapura senilai $1.000 Singapura kepada Saipul Bahri. Kemudian saksi Agustinetio Predelina menyerahkan uang muka operasional pengurusan Harun Masiku di KPU sebesar $19.000 Singapura kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Wahyu Setiawan mengambil sebesar $15.000 Singapura dan sisanya sebesar $3.000 Singapura diserahkan kepada saksi Agustinetio Predelina. Bahwa masih pada tanggal 17 Desember 2019, saksi Doni Triistiqomah meminta nomor rekening saksi Kusnadi. Kemudian saksi Doni Triistiqomah mentransfer uang sebesar $500.000 ke rekening BRI atas nama Kusnadi dengan mengirim pesan, "Duit rokok $500.000, nggak apa-apa ya mas?" Kemudian dibalas saksi Kusnadi dengan mengirim pesan, "Nggak apa-apa, yang penting ikhlas mas." Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, saksi Agustinetio Predelina melakukan percakapan WhatsApp dengan saksi Saipul Bahri, menyampaikan saksi Agustinetio Predelina sudah sempat mengobrol dengan saksi Wahyu Setiawan dan mempertegas kalau MHK terdakwa meminta waktu penyelesaian di KPU secepat mungkin dalam 10 hari. Selanjutnya saksi Saipul Bahri bertanya apa respon Wahyu Setiawan dengan bertanya apa responnya. Kemudian dijawab saksi Agustinetio Predelina kalau proses di KPU-nya insya Allah bisa. Tinggal proses PAW-nya. Karena tidak mungkin KPU mengeluarkan perintah PAW. KPU bisa hanya merespon apabila ada perintah untuk melakukan PAW. Dia menunggu kajiannya, Doni, dulu sambil mencoba komunikasi dengan tim dia sesama komisioner. Mencoba mencari dasar hukum untuk kasus kita ini. Selanjutnya saksi Saipul Bahri menjawab, "Sip." Berdasarkan percakapan WhatsApp antara saksi Agustinetio Predelina kepada saksi Saipul Bahri tanggal 18 September 2019 terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 saksi Saipul Bahri mengirim dokumen kajian hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dibuat oleh saksi Doni Triistiqomah kepada saksi Agustinetio Predelina melalui WhatsApp dengan pesan, "Tolong kasih ke Wahyu." Kemudian dijawab saksi Agustinetio Predelina Don. Selanjutnya saksi Agustinetio Predelina mengirim surat tersebut kepada saksi Wahyu Setiawan. Kemudian hasil pembicaraan saksi Agustinetio Predelina dengan Wahyu Setiawan tersebut diteruskan atau diforward kepada saksi Saipul Bahri. Berdasarkan percakapan antara Saipul Bahri dengan saksi Agustinetio Predelina tanggal 19 Desember 2019